Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan langsung dalami materi yang Anda bagikan. Ini kutipan dari buku Ellen Wise, Million Dollar Consulting. Betul. Fokus kita spesifik di bab 2, judulnya ini. Cukup menarik ya, penggerak dan kemauan, kapal tanpa kemudi hanya andal dalam hanyut. Sebuah judul yang langsung ke intinya ya. Maksudnya tanpa ada dorongan, penggerak itu, dan juga kemauan yang sadar, ya karir kita bisa kayak kapal tanpa kemudi jadinya. Cuma ikut arus aja, nggak jelas tujuannya. Persis. Dan misi kita di pembahasan kali ini yaitu menggali esensi bab ini. Gimana caranya kita, Anda ini mungkin konsultan, profesional, atau siapapun lah yang mau berkembang, bisa menghindar dari sekedar sibuk gitu ya, dan mulai aktif mengemudikan arah karir, biar pertumbuhannya jelas. Iya, biar kapalnya ada kemudi dan mesin penggeraknya gitu kan. Salah satu ide fundamental yang Wise angkat di awal itu adalah perbedaan krusial yang seringkali kita abaikan mungkin antara sekedar punya pekerjaan, job, dan membangun sebuah karir. Betul, ini beda banget. Wise itu berargumen kalau banyak orang berbakat malah membiarkan tuntutan pekerjaan sehari-hari, tugas, rapat, laporan, itu malah menghambat kemajuan karir jangka panjang mereka. Jadi bukan berarti pekerjaannya nggak penting. Bukan itu. Tapi fokusnya seringkali salah tempat gitu. Anda tahu, Wise cerita soal pengalamannya di Marine Midland Bank. Dia lihat banyak orang pinter di sana, sibuk banget kelihatannya. Lari sana-sini, ikut banyak proyek, tapi pas dilihat lagi, kesibukan itu banyak yang nggak benar-benar mendorong tujuan strategis banknya. Sibuk sih iya, tapi maju nggak ke arah yang bener gitu. Ini kayak kejebak rutinitas aja, energinya habis, tapi hasilnya nggak signifikan buat jangka panjang. Nah, ini nyambung ke salah satu kutipan paling nusuk ya di awal bab ini, di halaman 26 itu. Dia bilang, orang harus berhenti membiarkan pekerjaan mereka menghalangi karir mereka. Kalimat ini, wah agak nyelekit ya mungkin, karena kita sering bangga kan kalau kita sibuk. Tentu saja. Buat konsultan misalnya, ini bisa jadi habis waktu buat urusan administratif, tiket pesawat, laporan formatnya gimana, jadwal meeting, bukannya mikirin gimana cara naikin nilai, reputasi, atau jangkauan bisnisnya. Jadi tenggelam dalam ngerjain kerjaan, sampai lupa bangun karirnya. Nah, itu dia. Tapi pertanyaannya, kok kita gampang banget ya kejebak di kesibukan ini? Apa cuma soal manajemen waktu aja yang kurang bagus? Yang menarik di sini adalah Wise kayaknya nunjukin ini lebih dari sekedar manajemen waktu. Ada semacam rasa nyaman gitu loh dalam kesibukan. Oh iya. Iya, kalender penuh kan bikin kita merasa penting, produktif. Tapi ini bisa jadi ilusi aja. Produktivitas semu ini sering nutupin kalau nggak ada kemajuan strategis yang nyata. Wise juga nantang apa yang dia sebut kebijaksanaan konvensional. Maksudnya? Ya kayak gagasan bahwa waktu dan kehadiran fisik itu batasan mutlak buat konsultan. Dia bilang batasan ini seringkali lebih ke psikologis aja, bukan logistik. Kita sendiri yang sering bikin temboknya. Wah, ini perspektif menarik. Mungkin Anda bisa coba renungkan sebentar ya. Kesibukan harian Anda sekarang ini beneran dorong ke tujuan besar nggak? Atau jangan-jangan malah jadi distraksi yang nyaman dari langkah strategis yang mungkin lebih susah, tapi dampaknya lebih gede? Itu pertanyaan kunci, dan kesadaran ini langkah pertama buat ambil kendali lagi, jadi si penggerak dan pakai kemauan itu. Nah, salah satu strategi praktis yang Wise tawarin itu adalah cara kita interaksi sama klien dari awal. Oh, interaksi klien. Iya, kuncinya itu mengedukasi mereka. Bukan cuma soal apa yang mau dikerjain, tapi juga soal bagaimana Anda bekerja dan nilai apa yang Anda bawa. Mengedukasi klien, gimana tuh bentuknya kalau ngobrol langsung? Bukannya biasanya klien yang ngasih syarat ya? Nah, justru di situ pergeserannya. Misalnya gini, Wise kasih contoh gimana jawab pertanyaan umum kayak, berapa hari nih Anda bakal di kantor kami? Atau proyek ini berapa lama? Iya, pertanyaan standar itu. Daripada langsung kasih angka, dia sarankan jawab kayak, keterlibatan saya bakal fleksibel, Pak Bu, tergantung kebutuhan proyek. Bisa jadi beberapa hari berturut-turut, atau malah nggak ketemu sementara. Tapi yang pasti, kita komunikasi tiap minggu ya, buat bahas progres dan langkah selanjutnya. Jawaban kayak gitu kan secara halus geser fokusnya, dari jam terbang atau harus hadir fisik, jadi ke hasil dan progres. Ini langkah awal ambil alih narasi profesional kita. Oke. Ngerti saya. Jadi bukan les ya, tapi di-frame ulang biar fokus ke nilai.
Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Weiss selalu ngenalin konsep kuat namanya pilihan ya atau choice of yeses. Ini idenya apa sih? Ini teknik psikologis yang cerdas banget buat ngelola keputusan klien. Jadi daripada biarin klien milih antara ya atau tidak buat pakai jasa kita selalu tawarin beberapa pilihan positif. Contohnya? Mulai dari pilihan waktu meeting awal, Selasa jam 10 atau Rabu jam 2, mana yang lebih pas buat Bapak Ibu, sampai ke opsi-opsi pendekatan di proposal proyeknya. Oh, jadi tujuannya biar klien mikirnya berubah gitu. Dari pakai orang ini enggak ya, jadi gimana cara terbaik pakai orang ini? Tepat sekali. Kalau dihadapkan pilihan yang semuanya positif, maksudnya ya ujungnya kerja sama kita, beban mental buat bilang enggak itu jadi lebih berat. Fokusnya geser jadi milih opsi mana yang paling pas, bukan lagi mikir iya atau tidak. Ini juga bikin klien merasa pegang kendali kan, karena mereka milih, tapi secara strategis kita udah arahin ke kesepakatan. Ini nunjukin kemauan kita buat ngarahin proses dari awal. Ini ngingetin saya sama pengalaman sehari-hari sih. Lebih gampang milih antara dua menu spesial daripada mutusin mau makan di restoran itu apa enggak sama sekali, ya kan? Betul. Teknik ini kayaknya bisa dipakai di banyak situasi negosiasi atau jualan ya. Dan kemampuan mengarahkan ini nyambung banget sama fokus WISE berikutnya. Mastiin penggerak kita itu ke arah aktivitas yang ngasih hasil atau payoff paling besar, bukan cuma habisin upaya atau effort di tugas-tugas. Benar. Wise nekenin banget bedanya ini. Upaya itu soal aktivitas kita. Berapa kali telepon, berapa lama nulis proposal. Hasil itu soal dampak atau capaian dari upaya itu. Dia cerita pengalaman dia dulu waktu ngelola tim sales. Dia amati, upaya buat jual proyek $10.000 itu seringkali nggak beda jauh. Jenis interaksinya, waktu siapinnya, jumlah meetingnya, sama upaya jual proyek $100.000. Nah, logikanya kan, kalau input usahanya mirip, output mana yang harusnya diprioritasin? Ya jelas yang $100.000 dong. Tapi banyak profesional, kata Wise, kejebak nerima kerjaan apa aja yang datang, termasuk yang nilainya kecil. Kenapa gitu? Ya mungkin takut kehilangan kesempatan atau ya itu tadi, nggak punya fokus strategis. Tapi bukannya wajar ya? Apalagi kalau baru mulai karir atau bangun bisnis, nerima kerjaan apa aja buat pengalaman atau ya pemasukan. Emang realistis nolak kerjaan yang nilainya kecil? Pertanyaan bagus, dan Wise bahas ini secara nggak langsung. Dia nggak bilang tolak semua kerjaan kecil gitu aja, tapi dia ingetin bahaya kejebak di kotak kerjaan bernilai rendah. Maksudnya? Kalau kita terus-terusan isi waktu sama kerjaan yang marginnya tipis atau dampaknya kecil, kita nggak bakal punya kapasitas waktu, energi, mental buat ngejar peluang yang jauh lebih gede dan lebih untung. Nah ini munculin pertanyaan penting soal profitabilitas. Bedanya antara sekedar pendapatan, revenue, sama laba bersih, profit. Tepat. Wise kasih contoh ekstrim. Project $5.000 mungkin butuh biaya sumber daya waktu, material, overhead, itu $4.500. Pendapatannya lumayan kelihatannya, tapi labanya cuma $500. Wah, tipis banget. Iya kan? Kalau punya banyak proyek kayak gini, sibuk banget, tapi nggak bener-bener sejahtera finansialnya. Makanya kemampuan buat secara sadar, milih kerjaan mana yang mau dikejar, dan bahkan ninggalin atau nolak kerjaan bernilai rendah, itu jadi krusial banget buat penggerak pertumbuhan kita. Jadi harus berani nolak juga ya? Iya, ini nyambung ke konsepnya soal 12 kawat jebakan atau 12 tripwires. Intinya ngenalin tanda-tanda kapan sebuah bisnis atau tipe klien itu harus dihindari atau ditinggalin demi kesehatan jangka panjang. Jadi ini bukan soal malas atau sombong, tapi lebih ke alokasi sumber daya yang strategis, ya. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri, di mana waktu dan energi saya paling ngasih dampak. Ada nggak aktivitas atau proyek bernilai rendah yang sekarang nyita kapasitas saya dan bisa saya kurangi atau mungkin delegasikan? Refleksi yang penting banget buat jaga kemauan kita tetap fokus. Dan semua upaya ini ambil kendali, fokus ke hasil, berani nolak, nggak akan efektif tanpa elemen terakhir yang nyatuin semuanya. Tujuan yang jelas. Balik lagi ke metafora awal tadi ya, kemudi kapal. Persis, Wise tegas banget soal ini. Tujuan atau goals itu adalah kemudi yang ngasih arah ke karir atau bisnis Anda. Tanpa tujuan yang jelas, ya kita bakal hanyut. Pasar, klien, atau keadaan luar yang bakal nentuin arah kita.
Jadi kita cuma ikut-ikutan aja gitu. Yang lebih besar, kita jadi reaktif, bukan proaktif. Dia bahkan nekenin pentingnya bisa jelasin apa yang Anda lakukan dan nilai unik Anda itu dalam waktu kurang dari 60 detik. Kalau kita sendiri nggak bisa ngomongin dengan jelas dan singkat, gimana orang lain bisa ngerti dan hargain apa yang kita tawarin? Betul. Ini kayak peta sama kompas buat kapal kita. Nah, itu dia. Dan penting diingat juga, tujuan ini bukan sesuatu yang permanen ya. Waze nekenin tujuan itu harus ditinjau ulang secara berkala. Dibiarkan berkembang seiring pertumbuhan kita. Tujuan yang relevan 3 tahun lalu mungkin perlu disesuaikan atau malah diganti total hari ini biar tetap efektif jadi kemudi. Wah, ini nantang kita wadia. Seberapa jernih sih tujuan profesional Anda sekarang? Apa tujuan itu beneran jadi panduan buat ambil keputusan sehari-hari? Atau Anda ngerasa lebih sering kebawa arus ajaib peluang sesaat, tuntutan mendadak? Pertanyaan ini relevan banget karena nyambung langsung ke konsep terakhir yang mau kita bahas dari bab ini. Yang mungkin kedengerannya agak aneh. Jebakan kesuksesan atau success trap. Jebakan kesuksesan. Loh, bukannya sukses itu yang kita kejar, kok jadi jebakan? Nah, di situ ironinya. Wise bilang, kesuksesan yang berulang-ulang, apalagi kalau diraih dengan cara yang sama terus tanpa evaluasi kritis, itu bisa bikin kita terlena. Jadi nyaman gitu ya? Iya, jadi nyaman, jadi berhenti inovasi, berhenti nantang diri sendiri. Akhirnya, zona nyaman ini jadi kayak dataran tinggi yang pelan-pelan kegerus sama perubahan pasar atau kompetisi. Kita nggak sadar sampai udah terlambat. Jadi, sukses di masa lalu gak jamin sukses di masa depan ya. Malah bisa menghambat kalau bikin kita berhenti belajar dan adaptasi. Wise punya analogi menarik soal ini kan? Soal pilot uji. Iya, betul. Analogi pilot uji yang mendorong batas amplop atau pushing the envelope. Pilot uji itu nggak akan pernah tahu batas kemampuan asli pesawat kalau nggak berani bawa sampai dekat atau bahkan sedikit lewat batas performa yang udah diketahui. Maksudnya gimana? Mereka perlu nemuin titik di mana sesuatu itu gagal atau nggak bekerja, biar paham betul kemampuannya. Nah, ini nyambung ke kutipan Wise yang agak provokatif ya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan kesuksesan adalah dengan mengalami penolakan. Awalnya aneh kedengerannya, tapi kalau dipikir dalam konteks pilot uji tadi. Iya, kalau kita hubungkan ke gambaran besarnya, penolakan atau bahkan gagal kecil-kecilan itu sebenarnya data yang berharga banget. Itu nunjukin batas kemampuan kita sekarang, area mana yang perlu ditingkatin, asumsi mana yang salah. Jadi jangan takut ditolak ya. Justru itu, tanpa sesekali ketemu enggak atau gagal, kita nggak tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Kita mungkin cuma main aman aja di batas yang udah dikuasai, padahal potensi kita bisa jadi jauh lebih besar. Ini kontras banget sama kenyamanan semu di dataran tinggi kesuksesan yang stagnan tadi. Dan Waze nambahin satu lapisan lagi. Penting juga buat aktif cari tahu kenapa kita dipilih atau berhasil. Bukan cuma kenapa ditolak. Betul. Memahami faktor sukses itu sama pentingnya buat belajar terus. Jangan cuma terima ya, gitu aja. Analisis kesuksesan itu bantu kita kenali kekuatan asli kita di mata klien dan pasar, yang kemudian bisa kita perkuat dan manfaatin lagi. Ini semua bagian dari proses penggerak dan kemauan tadi. Terus belajar dan sesuaikan arah. Sebelum kita rangkum, ada satu catatan singkat dari bab ini yang mungkin relevan ya di zaman sekarang. Wes, setidaknya di edisi buku ini, agak skeptis soal efektivitas platform media sosial kayak LinkedIn atau Twitter buat jangkau pengambil keputusan tingkat tinggi, economic buyers itu, dalam konteks konsultasi yang nilainya tinggi. Iya. Dia anggap itu aktivitas prioritas rendah dibanding metode lain yang lebih langsung. Ya ini mungkin pandangan yang agak beda dari narasi umum sekarang, tapi penting dicatat sebagai bagian dari perspektif sumber ini soal fokus upaya. Iya, itu bagian dari penekanan dia soal fokus ke aktivitas dengan hasil tertinggi, dan dia nilai beberapa aktivitas digital populer mungkin nggak masuk kategori itu buat target pasar spesifiknya dia. Oke, jadi apa artinya semua ini ya? Setelah kita jelajahi bab 2 ini, kita lihat ada benang merah yang kuat soal pentingnya ambil kendali secara sadar atas arah profesional kita. Betul. Mulai dari bedain pekerjaan dan karir, pakai edukasi klien dan pilihan ya buat arahin interaksi, fokusin energi ke hasil bukan cuma upaya, dan berani nolak yang nggak pas, netapin tujuan yang jelas sebagai kemudi.
Sampai paham kalau pertumbuhan sejati itu sering datang dari berani hadapi penolakan dan keluar dari jebakan kesuksesan. Intinya balik lagi ke judul babnya ya, penggerak dan kemauan. Kita perlu jadi kekuatan pendorong yang aktif dalam karir kita, didukung kemauan sadar buat milih arah, fokus, dan terus belajar. Tanpa dua itu, ya resikonya jadi kapal tanpa kemudi yang nasibnya ditentuin angin dan ombak pasar, bukan pilihan kita sendiri. Ini soal merebut kembali kendali atas perjalanan profesional kita ya. Tepat! Agensi kita sendiri. Pembahasan yang benar-benar ngasih banyak bahan pikiran ini. Nah, sebagai penutup nih, saya mau tinggalin Anda dengan satu tantangan reflektif. Ini terinspirasi dari semua gagasan di bab ini. Wise kan ajak kita buat mengemudikan karir, bukan cuma ngelola pekerjaan. Iya. Coba ya, kalau Anda pikirin kapal karir Anda sekarang, penyesuaian kemudi kecil atau satu tindakan nyata, sekecil apapun itu yang bisa Anda lakukan dalam minggu ini. Untuk mulai gerakin kapal itu sedikit lebih dekat ke arah pelabuhan tujuan Anda yang sebenarnya. Bukan besok, bukan bulan depan, tapi minggu ini. Pertanyaan yang kuat untuk menutup ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam penjelajahan bab 2 dari $1 Million Consulting ini. Semoga percakapan ini memberi Anda percikan ide atau mungkin dorongan baru. Sampai jumpa di sesi berikutnya.